Prabowo ini utang budi banyak ke Budiman karena salah satu yang selalu menggagalkan Pak Prabowo itu faktor pelanggar HAM. Ini Pak Prabowo belum kenal sosok Budiman aja. Budiman ini cerdas, akar rumput kuat, orator handal. Budiman Sujatmiko. Oke Bang, kita masih ngomongin tentang PD ini Bang. Ada yang lebih seru lagi Mas sekarang. Ya. Ngomongin tentang Budi Sujatmiko. Oh, Budiman. Ya, Budiman Sujatmiko Bang, benar. Ya. Dia kan kader PDI ya Bang ya, tapi kok malah ngedukung Prabowo Bang? Gimana tuh Bang? Ya suka-suka dia sih. Sebetulnya gue bukan kader PDI Perjuangan ya yang menjadi pertanyaan itu karena dia kan simbol ikon perjuangan HAM dan perjuangan demokrasi itu. Sampai dia pindah ke Pak Prabowo tuh mungkin dia kepepet ya. Menurut gue nggak tahu tuh kepepet apa tuh. Tapi biasanya emang the power of kepepet tuh jurus macam-macam tuh bisa keluar tuh. Tapi ini sih yang diuntungkan Prabowo beneran. Makanya gue bilang mestinya Budiman minimal dapat cawapres tuh dari Pak Prabowo. Kan dari pertama kali dia muncul datang ke rumahnya Pak Prabowo kan udah settingan tuh luar biasa. Nah kemarin dia datang lagi ya boleh juga. Ini Budiman sih teman gue gitu. Maksudnya dia ini orang pinter yang sedikit orang yang gue tahu masih senang baca buku. Dan dia baca bukunya cepet gitu. Kalau gue kan ada lama ya baca bukunya. Jadi pada saat dia kemudian menyatakan pindah dan mendukung Pak Prabowo, ini menurut gue alasannya ada 3 nih. Apa tuh Bang? Dia bingung, gitu ya. Terus kemudian dia kepepet, satu lagi dia nekat. Alasannya itu. Dia bingung tuh karena mungkin di PDI Perjuangan, kan dia gak nyalek lagi nih sekarang. Iya. Dia tuh semenjak dipindahin ke Pacitan, kebingungan sendiri tuh. Tapi dia sekarang sama PDI Perjuangan sebetulnya dihadiahi komisaris PT PN 5. Harusnya udah oke banget tuh. Terus yang kedua kan dia kepepet ya. Kepepet tuh menurut gua dia mungkin mulai mikirin ke depannya tuh dia seperti apa tuh karir politiknya. Karena kalau di PDI Perjuangan kan kalau gua tahu sekarang dia nggak nyalek lagi ya. Terus yang ketiga nekat itu artinya ya udahlah dia tempuh jalan baru aja. Dilihat aja ini mau gimana gitu. Jadi menurut gue sih terserah Budiman juga sih. Terus ya ini kan katanya mau dipecat sama PDI Perjuangan. Ya biasa aja kalau menurut gue emang kalau PDI Perjuangan nggak tegas nanti banyak lagi Budiman lain kayak gitu. Udah digedain partai kemudian terus pindah. Tapi gini loh Mas Budiman ini kan tegak lurus ke Pak Jokowi loh ini orang. Dia tuh dekat banget sama Pak Jokowi, dekat banget sama Gibran. Berapa kali juga instruksi dari Jokowi Bang? Gua rasa iya, karena nggak mungkin dia tiba-tiba nongol di rumah Pak Prabowo disambut Pak Prabowo satu partai loh itu bos. Pasti instruksi Pak Jokowi juga ini instruksi Pak Jokowi masuk begini. Gua nih dokter politik pertama di Indonesia yang ngebahas tentang hubungan antara momentum politik dengan karir politik. Mungkin gue juga dokter pertama di dunia yang mendefinisikan tentang momentum politik. Nah momentum politik itu variabelnya untuk mendapatkan atau untuk bisa meng-create momentum politik, variabel yang dibutuhkan tuh 3. Yang pertama adalah leadership transformasional, terus transformational leadership, kemudian yang kedua modal sosial, yang ketiga adalah profesionalisme pengalaman bisnis. Nah, yang terjadi dengan Pak Prabowo sekarang adalah kreasi-kreasi untuk mendapatkan momentum politik buat dirinya. Yang bisa mengkreasi itu cuma Pak Jokowi. Misalnya, Pak Prabowo tuh nggak ada transformasional karakteristik di dirinya tuh sebagai seorang leader. Dia tuh karismatik leadership yang dia miliki. Transformasional itu ya Jokowi.
memberikan contoh, humble, merakyat, itu Jokowi. Dia kasih tuh Pak Prabowo itu supaya lebih transformational leadership. Yang kedua, misalnya modal sosial. Salah satunya itu Budiman Sujatmiko itu modal sosial yang diberikan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Koalisi-koalisi partai itu dia semua. Pengalaman bisnis misalnya, food estate, terus kemarin apa namanya yang bikin alat-alat yang kerjasama barang pindad gitu. Itu dikasih semua Pak Jokowi itu. Supaya momentum politiknya terkreasi. Nah, sekarang ini momentum politik itu justru tidak diberikan ke Ganjar, malah Ganjar dapetnya momentum politik bukan momentum politik yang didapat Ganjar, sebuah kegiatan yang justru menurunkan elektabilitasnya dia. Baju hitam putih itu yang sama netizen langsung direspon negatif. Tapi buat Pak Prabowo enggak. Balik lagi ke Budiman itu adalah salah satu bagian strategi dari itu. Itu ada di bukunya Momentum Politik, silakan temukan di. Wah udah susah tuh, mesti nyetak lagi habis. Lu coba aja ya, kali aja di Gramedia masih ada. Gitu. Oke Bang. Jadi sebenarnya yang dilakukan sama si Budiman Sujatmiko ini antara dia bingung kah, kepepet kah, nekat kah, ataukah dia instruksi dari Jokowi? Itu instruksi Pak Jokowi udah pasti. Tapi overall, menurut gua, Prabowo ini utang budi banyak ke Budiman karena salah satu yang selalu menggagalkan Pak Prabowo itu faktor pelanggar HAM. Yep. Dengan Budiman bergabung itu agak selesai juga tuh urusan pelanggar HAM itu. Urusan tentang otoriter gitu ya, selesai juga tuh Budiman masuk situ. Makanya itu tadi gue bilang, menurut gue karena Pak Prabowo utang gede ke Budiman mesti cawapres. Bang, ngomongin tentang utang budi tadi. Kalau cuma dengan bergabungnya Budiman Sujatmiko ke Prabowo itu bisa mengubah persepsi negatif orang menjadi positif ya. Apakah segampang itu, Bang? Cuman dengan bergabung doang gitu. Nggak ada usaha-usaha yang lain harus minimal Sujatmiko. Isu pelanggaran HAM itu dia bisa bantah. Budiman suruh ngomong kan. Isu pelanggaran HAM itu. Nanti kan yang dihadapi isu umur, isu kesehatan, lain-lain lah. Tapi kalau untuk pelanggaran HAM, Budiman yang beresin itu. Dan selalu yang menjadi ganjalan terbesarnya pelanggaran HAM. Orang jadi ingat tentang bagaimana Orde Baru waktu itu bertindak atau berlaku untuk pelanggaran HAM ya gara-gara Pak Prabowo. Tapi dengan Budiman masuk ke situ, enak nih Pak Prabowo-nya. Tanya aja Budiman, gitu kan. Tanya aja Budiman lah, dia aja yang berjuang gabung gua, masa lu nggak mau gabung? Gitu kan. Tapi kalau ada yang bilang, Bang, pasti ada janji politik di luar itu. Gak pure murni untuk membela yang namanya Prabowo. Iya, ada janji politik, makanya gue bilang minimal wapres lah. Mestinya, masa menteri doang. Jangan dong menteri doang. Gue sih seneng aja Budiman Sujatmiko jadi wapres kan. Punya temen gue jadi wapres sekarang. Ada temen gue jadi wapres kan. Boleh juga tuh. Bang, sebenarnya peran apa sih Bang? Aja kalau kita susah ketemu ya ntar ya saya. Gue jadi wapres tuh. Sebenarnya peran apa sih Bang yang lagi dimainkan sama Budiman Sujatmiko ini? Elit kader PDIP loh Bang. Tiba-tiba datang caper. Perhatiannya mana Bang yang dia cari? Caper ke PDIP, caper ke Pak Jokowi, caper ke Pak Prabowo lah. Cari perhatian lah ini intinya. Bukan pembelotan Bang, kalau ke PDI Bang. Ya itu kan kata kamu. Pembelotan itu kan kalau misalnya nanti ada Budiman Sujatmiko dikirimin poster paling kundang misalnya. Pembelotan. Ya iyalah itu mau dipecat gitu sama PDI kan. Iya. Nah kalau PDI-nya nggak pecat salah juga PDI itu. Nanti banyak lagi partai-partai kader-kader yang kayak Budiman. Kan udah kemarin yang dukung sebelumnya kan Effendi Simbolon. Effendi Simbolon nggak kayak Budiman gabung. Dia udah minta maaf selesai. Gitu. Nggak seberani Budiman Sujatmiko ya Bukan nggak seberani ya, mikir panjang juga. Gitu. Mau ngapain ntar gabung Pak Prabowo? Tapi Mas Budiman nih kalau nggak jadi wapres mah gue nyesel banget tuh dia ninggalin PDI Perjuangan tuh. Maksudnya dia wapres lah. Itu tuh bagus tuh. Prabowo Budiman. Waduh. Iya. Ini Budiman ya. Jadi wapres nih. Jadi wapresnya Pak Prabowo.
Putaran kedua maju deh jadi presiden, cobain deh. Capres. Ini Pak Prabowo belum kenal sosok Budiman aja. Budiman ini cerdas, akar rumput kuat, orator handal. Budiman Sujatmiko. Jadi menurut gua, kalau Pak Prabowo mengerti karakter Budiman, udah selesai nih, end of story. Makasih ya Bud ya, lo udah dukung gua. Gak akan jadi apa-apa dia. Mudah-mudahan enggak lah, saya doain Mas Budiman jadi wapres. Oh yes, men. Bang, Jadi bisa kan nggak sih seru juga tuh ya. disebut? Seru juga tuh ya. Iya. Anies jadi presiden, Budiman jadi wapres. Oh, Bisa nggak tuh kayak gitu? bisa bang, di politik semuanya Ya nggak bisa. bisa lah bos, masa presidennya Anies, wakilnya wapres. Si Budiman nggak koalisi itu. Nih bang, kalau teman politik ya bang, sebenarnya apa sih yang dilakukan sama si Budiman Sujatmiko? Bisa Itu jadi ya, disimpulkan. Kenapa si Ganjar, kenapa Budiman nggak nge-approach Ganjar aja? Nah itu dia bang, sebenarnya yang dilakukan sama si Budiman Sujatmiko ini untuk menaikkan nama PDIP lagi, ataukah sebenarnya ada sesuatu bang di dalam tubuh PDIP yang tidak beres? Menurut Budiman, mungkin ada menurut Budiman ya. Kalau menurut Bang Hensat, Nggak ada, baik-baik aja PDI Perjuangan mah. Serius, kan Budiman, nggak ada Budiman juga tuh ada PDI. Kan Budiman yang masuk PDI Perjuangan duluan. 2 periode dia jadi DPR RI. anggota DPR tuh. Ya. Iya. Jadi menurut gue sih PDI-nya baik-baik aja. Mungkin menurut Mas Budiman PDI-nya nggak welcome buat dia kali. Tapi dia pernah ngomong nggak? Pernah ngobrol nggak? Atau misalnya dia minta jatah apa gitu dari PDI Perjuangan nggak dikasih kali ya? Nggak tahu juga lah. Kita undang Budiman Sujatmiko ya kesini Mas. Ya selain 3 capres tuh ada Budiman Sujatmiko juga ada di sini. Boleh kita undang semuanya. Jadi kan lebih enak ngobrolnya kalau ada narasumbernya langsung. Budiman bisa tuh kita undang. Kita suruh dia ngomong sendiri juga. 6 episode bisa dia terus yang ngomong apa-apa tuh. Mas, episode pertama lo mesti ngejelasin tentang bola salju api. Dia punya teori tuh. Oh, iya. Dengan nanoteknologi, bola salju api bisa ada. Baru kebayang bola salju api. Semua Budiman mungkin begitu tuh. Canggih ini orang pokoknya. Nah itu udah satu sesi sendiri tuh. Terus yang sesi kedua dia mesti ngejelasin. Itu kenapa tuh lo sering berada di tengah-tengah antara Bu Mega dan Taufik Kemas misalnya. Terus yang ketiga tanya itu gimana tuh hubungan antara lo dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran misalnya kan. Banyak tuh udah 6 episode dia doang ngomong. Belak-belakan buka-bukaan Budiman Sujatmiko di podcast yang sepi ini. Bang, Apa ini kita keputusan bikin lagi PDI ini bang untuk ngasih punishment ke Budiman Sujatmiko. Bener udah. Itu bener ya bang ya? Menurut gue sih bener, karena ini gue bukan ngebelain PDI ya, terus kemudian gue benci sama Mas Budiman, enggak. Karena efeknya kalau nggak dikasih peringatan keras atau nggak ada pemecatan, banyak yang kayak Budiman nanti didiemin, Budiman aja nggak apa-apa. Dan gue rasa Budiman udah ngitung lah. Justru menurut gue ya, hukuman terberat dari PDI Perjuangan tuh dia nggak dipecat. Dia apain bang? Dia bingung lah dia kan. Aduh gimana nih kok gue gak dipecat ya. Orang gak dipecat tuh pusing loh bro. Dia mesti main 2 kaki kan gak selama, gak lama tuh orang bisa main 2 kaki. Pasti ada gak nyamannya. Ujung-ujungnya pasti dia mengundurkan diri kan. Gitu. Nah gue rasa itu oke lah. Dan gue rasa juga Budiman udah mengharapkan dipecat sih. Kan dia ngomong kan. Iya. Pidatonya tuh saya udah siap menanggung konsekuensi. Lebih terhormat dipecat katanya bang, dibandingkan harus mengundurkan diri. Itu kan lucu aja bang. Tapi orang tuh lucu asli emang. Emang gimana bang karakteristik dari seorang Budiman Sujatmiko itu bang selama dia di kader PDIP? Ya gue nggak tahu ya, cuma sebagai teman sih dia asik-asik aja ngomong. Kebanyakan framing kadang-kadang. Kalau lagi ngobrol sama gue juga ketawa-ketawa juga. Gitu. Banyak yang ini loh suka sama dia tuh. Budiman. Kenapa bang? Ya, Dia kan aktor kan bang dulu. Ya dia main Sempet film jadi sekali aktor. tuh Soeharto kalau nggak salah yang gue tonton tuh. Iya. Bentaran depan, lumayan lah. Dia ada nggak ya? Cuman nanti gue cek ya. Maksudnya dia bisa nih sini. Kita ngobrol di rumahnya juga apa-apa kan. Boleh bang. Tapi gue nggak tahu ya seberapa populer Budiman Sujatmiko di ranah podcaster. Maksudnya penonton podcast tuh
eh, mem- apa ya, sama Budiman Sujatmiko tuh gimana gue nggak tahu tuh. Ya kita coba aja. Oke, Bang, lanjut ya, Bang. Budiman Sujatmiko, kader PDI, Bang. Tiba-tiba dia mendeklarasikan kalau dia mendukung Prabowo. Hmm. Terus muncul nih, Bang, ya kan, kebijakan mengenai food estate, ya, yang tadi didukung sama PDI, tiba-tiba kader PDI juga yang mengkritik kalau itu tuh tidak bagus. Terus muncul lagi nih, Bang, Gibran tidak diundang dalam konsolidasi yang diketuai oleh Bambang Pacul. Sebenarnya yakin, Bang, PDIP itu dalam kondisi baik-baik saja? Baik sih dia. Iyalah, kalau menurut gue Gibran nggak diundang ya benar juga. Kenapa, Bang? Ya kan itu konsolidasi partai, strategi kan. Hmm. Mas Gibrannya mau ke Prabowo apa ke Ganjar? Tetapi hati dan pikiran dulu aja. Kan itu reaksinya. Besoknya dia pasang-pasang stiker tuh. Ya. Terus ngomong tuh, saya dukung Prabowo, apa, dukung Ganjar. Itu kan sebelumnya Prabowo. Tapi kan dia kader PDI, Bang. Dan dia juga jadi wali kota gara-gara PDI juga. Iya, baru kan dia jadi kader. Iya. Gara-gara mau jadi wali kota dia jadi kader PDI Perjuangan. Gue gak yakin udah berdarah daging dia. Misi-misinya PDI Perjuangan. Gue yakin lu lebih ngerti PDI Perjuangan dari Gibran. Berarti keputusan ini tepat ya, Bang, yang diambil sama Bambang Pacul untuk tidak mengundang Gibran ke dalam konsolidasi ini? Ya kalau mau kata Mas Pacul kan masalah administrasi. Ya. Tapi kalau menurut gue sih sah-sah aja orang ngomongin strategi, bro. Tapi itu bukannya menimbulkan kesan nih, Bang, di masyarakat bahwa PDI itu nggak harmonis? Nah, menurut gue sih udah sekalian aja. Sekalian apa, Bang? Yang nggak harmonis kan hubungan PDI dengan Pak Jokowi aja kan. Yang lainnya kan baik-baik aja. Ya Pak Jokowi juga sih pakai ada acara cawe-cawe gitu. Aduh, tuh orang, Pak Presiden nih. Asli loh, Presiden tuh Pak Jokowi tuh punya kesempatan jadi legend, men. Presiden yang patut dicontoh luar dalam, bolak-balik, atas bawah. Dari bukan siapa-siapa, pengusaha, kemudian Wali kota. jadi wali kota, sosok sederhana, jadi gubernur, jadi presiden, bangun infrastruktur, jadi pesaingnya Pak Soeharto. Begitu selesai kan, saya kembali sebagai rakyat biasa, saya akan bisnis kayu lagi. Canggih. Tapi dia mikirin tuh gimana anak gue. Ntar gue gimana nih abis ini. Waduh, Bu Mega punya partai, Pak SBY punya partai. Gue, aduh, punya partai. Apa PSI. PSI itu katanya Kaisang mau jadi. Wali kota Depok. Itu enggak, ketum. Kan si Giring menyerahkan mandat ketum tuh balik. Oh, menurut gue sih bisa Kaisang. Paling Valdo Maldini kali ya. Kemungkinan, Bang. Ya masa Giring lagi? Biarlah. Serah Giring lah. Berarti, Bang, sebenarnya saut paut ini tuh bukan menandakan kalau PDI itu tidak dalam kondisi yang harmonis. Enggak, PDI Berarti itu tadi kan kondisi udah biasa jelasin. saja. Selama dia menjalankan ajaran Soekarno Hatta dan aman di partai. Berarti Megawati nggak perlu turun tangan ya, Bang, buat ngurusin hal-hal yang sepele begini. Turun tangan kok. Dia bilang hati-hati. Turun ke masyarakat, perkuat akar rumput. Tuh, Bu Mega ngomong gitu. Kalau Bu Mega turun tangan langsung, Bang, buat menselaraskan semuanya, perlu nggak, Bang, kira-kira? Dimulai dari food estate, semuanya harus didukung, terus Kalau food hubungan estate-nya udah Jokowi. gagal tuh kan. Nah, Maksudnya itu dipanggil tuh Pak Prabowo sama DPR ya. Itu gimana yang food estate tuh? Aduh. Bang, ada nggak sih, Bang, langkah yang harus dilakukan sama Megawati untuk menjaga keharmonisan PDI sampai dengan pemilu nanti untuk mendapatkan mayoritas suara? Nah, kalau menurut gue sih dia sudah paham betul ya. Jadi ya memang benar kata kata Bu Mega, perkuat akar rumput, jalankan amanah partai sesungguhnya gitu. Itu aja sih menurut gue. Oke, Bang. Pertanyaan terakhir. Ada nggak, Bang, kemungkinan Budi Sujatmiko keluar dari PDI dan bergabung ke Gerindra? Udah pasti lah itu udah. Orang dipecat gimana? Terus dia nggak mau gabung partai. Mana bisa Budiman nggak gabung partai, dia bikin partai baru. Gitu kan.
Udah beruntung lah itu Pak Prabowo, bener. Dapat Budiman. Oke, Bang Hengsa, thank you buat bincang-bincang di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.